Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muharti Apriana dengan NIM H0511911024 akan mempresentasikan seminar statistika 1 kami yang berjudul Penerapan Peta Kendali Lani Demerit untuk Pemantauan Kualitas Produk pada Proses Produksi dengan Data Underdispersi dengan studi kasus data cacat produk plywood di PT Sumber Geraha Sejahtera di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Erna Triherdiani, SSI, MSI. Adapun pokok bahasan yang kami angkat pada penelitian kami terdiri dari pendahuluan, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Nah, dalam era globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu bertahan di pasar. Produk yang tidak sesuai spesifikasi akan menimbulkan keluhan dari konsumen, sehingga pengendalian kualitas pada proses produksi menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara untuk bertahan adalah dengan meningkatkan kualitas produk. Salah satu metode yang digunakan dalam pengendalian kualitas adalah statistik proses kontrol dengan alat utama berupa peta kendali. Nah, peta kendali ini berfungsi untuk memantau kestabilan proses dan mendeteksi adanya penyimpangan sejak dini. Peta kendali secara umum dibedakan menjadi peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Peta kendali atribut digunakan untuk data yang berkaitan dengan produk cacat. Untuk data cacat digunakan peta kendali atribut seperti peta kendali P, peta kendali C, peta kendali U, dan peta kendali demerit. Peta kendali demerit lebih representatif karena memberikan bobot pada setiap jenis cacat berdasarkan tingkat keparahannya. Namun, peta kendali atribut klasik mengasumsikan bahwa data harus mengikuti distribusi Poisson atau binomial. Namun dalam praktiknya, asumsi tersebut seringkali tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan kondisi terjadinya overdispersi dan underdispersi. Jika kondisi ini diabaikan, maka batas kendali yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga proses yang bermasalah dapat tidak terdeteksi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Lani mengembangkan peta kendali atribut yang telah dimodifikasi dengan menambahkan faktor koreksi sigma Z, yang dikenal dengan peta kendali Lani. Peta kendali Lani ini mampu menyesuaikan batas kendali sehingga batas kendali yang diperoleh lebih akurat dalam kondisi data yang mengalami overdispersi maupun underdispersi. Pengembangan peta kendali tersebut juga dapat diterapkan pada peta kendali demerit yang dikenal sebagai peta kendali Lani demerit. Adapun penelitian terdahulu terkait peta kendali Lani pernah dilakukan oleh Kaharuddin DKK 2022 dalam penelitiannya membandingkan kinerja peta kendali P dan Lani P menunjukkan hasil bahwa Lani P memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan peta kendali P dalam mengatasi data yang underdispersi. Kemudian penelitian tentang peta kendali Lani juga pernah dilakukan oleh Solihin 2022 menunjukkan bahwa peta kendali Lani demerit dan Lani demerit berbasis AHP untuk proses produksi sendok plastik pada fase 1 telah terkendali secara statistik setelah dilakukan penanganan karena adanya titik observasi yang berada di luar batas kendali. Selanjutnya, penelitian juga pernah dilakukan oleh Amiruddin 2024 tentang kemampuan peta kendali Lani U, Lani demerit, dan Lani demerit berbasis AHP dalam mengatasi overdispersi, yang menunjukkan bahwa jika peta kendali Lani demerit berbasis AHP lebih sensitif dari peta kendali yang lain karena menunjukkan titik out of control yang paling tinggi daripada peta kendali yang lain. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menerapkan tentang peta kendali Lani demerit pada data underdispersi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan peta kendali Lani demerit untuk pemantauan kualitas produk pada proses produksi dengan data underdispersi dengan studi kasus data cacat produk plywood di PT Sumber Geraha Sejahtera. Adapun batasan masalah pada penelitian kami, yang pertama, data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data jumlah produk cacat plywood kayu lapis di PT Sumber Geraha Sejahtera sebanyak 400 sampel setiap harinya terhitung sejak tanggal 5 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024. Kemudian,
Metode yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada peta kendali atribut, yakni peta kendali Lani demerit dan peta kendali demerit klasik. Kemudian batasan masalah yang ketiga, yaitu distribusi dasar yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan distribusi Poisson, dengan penyesuaian underdispersi dilakukan sesuai dengan pendekatan Lani 2002. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, membentuk peta kendali Lani demerit untuk mengendalikan kualitas proses produksi plywood di PT Sumber Geraha Sejahtera. Yang kedua, membandingkan sensitivitas pada peta kendali Lani demerit dengan peta kendali demerit klasik berdasarkan kemampuan dalam hal mendeteksi out of control. Yang ketiga, membandingkan efektivitas pada peta kendali Lani demerit dengan peta kendali demerit klasik berdasarkan nilai ARL. Adapun manfaat penelitian kami, yang pertama, memberikan pemahaman bagi praktisi statistik tentang penerapan peta kendali atribut yang mempertimbangkan underdispersi. Yang kedua, menjadi referensi bagi industri atau institusi dalam pengendalian kualitas untuk data underdispersi. Kajian teori yang mendukung penelitian kami, yang pertama, statistik quality control, yang kedua, peta kendali, yang ketiga, peta kendali atribut. Yang keempat, overdispersi dan underdispersi. Yang kelima, peta kendali demerit klasik. Yang keenam, peta kendali Lani demerit. Yang ketujuh, ARL. Dan yang kedelapan, peta sumber geraha sejahtera. Adapun sumber data yang kami gunakan pada penelitian kami menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Uci Febri Hasfianti 2025. Data tersebut mencakup hasil produksi plywood di PT Sumber Geraha Sejahtera selama 25 hari kerja, terhitung sejak tanggal 5 hingga 31 Januari 2024, dengan jumlah sampel yang sama setiap hari pengamatan, yaitu sebanyak 400 sampel. Kemudian, variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah produk plywood yang mengalami cacat selama periode pengamatan. Produk plywood yang diproduksi oleh PT Sumber Geraha Sejahtera memiliki 4 kategori jenis cacat, yaitu delaminasi core, delaminasi fastback, shortcut kurang panjang, shortcut kurang lebar. Adapun tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama, mempelajari peta kendali Lani atribut, khususnya Lani demerit, kemudian mengumpulkan data penelitian, kemudian menerapkan data penelitian yang telah dikumpulkan untuk menentukan bobot cacat, menghitung nilai cacat per unit, menghitung nilai demerit, dan menghitung rata-rata cacat berbobot. Kemudian membentuk peta kendali demerit klasik, lalu kemudian melakukan analisis underdispersi, kemudian membentuk peta kendali Lani demerit, selanjutnya menghitung nilai ARL dari masing-masing peta kendali demerit klasik dan Lani demerit. Kemudian membandingkan performa dari peta kendali demerit klasik dan Lani demerit berdasarkan nilai dari hasil perhitungan ARL. Yang terakhir, interpretasi hasil dan membuat kesimpulan penelitian. Berikut diagram alir penelitian kami. Yang pertama, menginput data, kemudian menentukan bobot cacat, dan menghitung nilai UI, demerit, dan rata-rata cacat berbobot. Membentuk peta kendali demerit klasik, kemudian menganalisis terjadinya overdispersi dan underdispersi. Jika terjadi overdispersi atau underdispersi, maka jika tidak terjadi, maka kembali menginput data. Jika terjadi, maka proses berlanjut untuk membentuk peta kendali Lani demerit. Selanjutnya, menghitung nilai ARL dari masing-masing peta kendali demerit klasik dan peta kendali Lani demerit. Selanjutnya, membandingkan nilai ARL, kemudian interpretasi hasil, dan selesai. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi penelitian seminar statistika 1 kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.